Shalom saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan ini kami bisa berkumpul untuk menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi berkat, boleh memberikan kekuatan kepada kami dalam menghadapi setiap kehidupan kami ini, Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu untuk jadi berkat bagi setiap saudara-saudari hamba yang mendengar. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan belajar di dalam satu kitab, yaitu Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Sekali lagi kita buka dalam Injil Matius pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Mari kita perhatikan ayat Alkitab kita masing-masing dan saya akan bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab memberikan tema yaitu perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Demikian kebenaran firman Tuhan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jualah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Kata kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang seharian suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidaklah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hati ke engkau, karena aku murah hati. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikian kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama. Berbahagialah setiap kita yang membacanya, merenungkannya, dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, Lembaga Alkitab memberikan tema yaitu perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Tema ini menggambarkan kerajaan Allah atau keselamatan yang Yesus ajarkan kepada orang-orang pada waktu itu. Namun pada hari ini saya mau kita belajar di bawah satu tema, yaitu keselamatan yang sesungguhnya. Seperti apa itu keselamatan yang sesungguhnya? Dan bagaimana itu keselamatan yang sesungguhnya? Yang perlu kita ingat bahwa keselamatan yang sesungguhnya tidak akan pernah kita dapat dimanapun, tidak akan kita pernah dapat di manusia ataupun
ketika kita memiliki harta yang banyak, ataupun ketika kita menjadi orang yang sukses, itu tidak menjamin keselamatan kita. Namun keselamatan yang sesungguhnya yang dapat kita miliki, yaitu hanya berasal dari Allah. Jadi bagaimana keselamatan yang sesungguhnya itu? Poin yang pertama, keselamatan yang sesungguhnya berasal dari Allah. Kita bisa lihat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Di situ Allah menggambarkan, di situ Yesus menggambarkan seorang pekerja yang keluar untuk mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di ladangnya. Ini menggambarkan bagaimana Yesus yang adalah Allah itu sendiri mau datang untuk memberikan keselamatan itu kepada kita. Setiap kita manusia adalah orang-orang yang berdosa, yang sebenarnya harus dibinasakan. Tapi Yesus mau datang, mau menderita, mau mati dan bangkit untuk memberikan keselamatan itu kepada kita. Jadi saudara, keselamatan yang sesungguhnya itu kita tidak dapat peroleh dari pribadi yang lain, atau kita tidak dapat peroleh dari ketika kita memiliki harta, kedudukan yang tinggi, ataupun ketika kita memiliki hidup yang tenang. Tapi keselamatan yang sesungguhnya kita hanya dapat peroleh, yaitu berasal dari Allah, yaitu Allah sendiri yang mau datang untuk memberikan keselamatan itu kepada kita melalui Yesus Kristus. Dalam cerita ini kita lihat bahwa pekerja ini atau Tuhan ini, Dia sendiri yang keluar untuk mencari pekerja-pekerja untuk bekerja di ladang. Dan ini sama halnya juga yang digambarkan bahwa Yesus sendiri yang mau datang untuk mencari kita, setiap kita yang berdosa ini. Jadi keselamatan yang sesungguhnya sebenarnya yaitu berasal dari Allah, tidak berasal dari pribadi yang lain. Yang kedua, bagaimana keselamatan yang sesungguhnya itu? Keselamatan yang sesungguhnya yaitu atas dasar kasih. Kita bisa lihat ayat yang ke-10 sampai 15. Di situ ia menggambarkan bagaimana seorang pekerja yang keluar, yang bekerja lebih dulu dibanding pekerja yang lain. Dan mereka bekerja dengan waktu yang lama, tidak seperti pekerja-pekerja yang lain, karena mereka adalah pekerja yang terdahulu, yang lebih dulu dijumpai oleh Tuhan ini dan diberikan ke pekerjaan itu. Dan mereka lebih dulu, kalau secara manusia kita mau bilang bahwa mereka lebih capek, mereka lebih bekerja dengan waktu yang lama dan banyak kekuatan banyak tenaga yang mereka berikan dalam bekerja. Namun kalau kita lihat bahwa hasil yang mereka terima adalah sama seperti mereka yang juga bekerja dengan waktu yang singkat. Jadi kalau kita lihat dalam bagian ini, mengapa saya bilang keselamatan yang sesungguhnya atas dasar kasih? Karena keselamatan yang di sini yaitu bukan karena perbuatan manusia sehingga manusia menerima keselamatan itu. Orang atau seorang pekerja yang terdahulu, dia menganggap bahwa dengan waktu yang lama, dengan banyak tenaga yang ia keluarkan untuk bekerja, dia anggap bahwa dia akan memperoleh hasil yang lebih. Saudara, sebenarnya ini juga menggambarkan kita sebagai orang Kristen. Kadang ketika kita bekerja, kita melayani Tuhan dengan waktu yang lama, dengan mengorbankan segala sesuatu, dengan sangat capek, dan itu kita beranggapan bahwa kita dapat memperoleh keselamatan, kita dapat diselamatkan. Itu akan menjadi perhitungan dalam keselamatan yang akan kita peroleh. Saudara, sebenarnya itu hal yang keliru, karena keselamatan yang kita peroleh bukan hasil dari perbuatan baik kita, namun hanya karena kasih karunia dari Allah sehingga kita dapat peroleh keselamatan. Semua kita manusia adalah manusia berdosa,
kita tidak dapat menyelamatkan diri kita. Oleh karena itu Allah sendiri yang mau datang untuk menyelamatkan kita. Jadi bukan karena perbuatan baik kita sehingga kita beroleh keselamatan itu, tetapi hanya karena kasih karunia dari Allah sehingga kita dapat beroleh keselamatan itu. Jadi kita tidak bersungut-sungut, kita tidak marah, kecewa dengan Tuhan kita ketika itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setiap kita adalah orang yang berdosa. Setiap kita perlu untuk diselamatkan, dan setiap kita diselamatkan, semua orang diselamatkan. Kasih Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus untuk semua orang, bukan saja orang yang setia, tapi untuk semua orang. Bagaimana untuk merespon keselamatan itu? Yaitu kita harus percaya kepada Yesus, maka kita akan peroleh keselamatan itu. Jadi saudara, bagaimana kita bisa tahu keselamatan yang sesungguhnya? Bagaimana sih keselamatan yang sesungguhnya itu? Yaitu atas dasar kasih, dan kasih itu adalah Allah itu sendiri. Itu adalah bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga, bagaimana keselamatan yang sesungguhnya itu? Yaitu harus tetap dikerjakan terus. Keselamatan yang kita peroleh harus tetap untuk dikerjakan terus. Di ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi saudara sekalian, ini menggambarkan bahwa keselamatan itu bukan saja ketika kita peroleh dan di situ kita berhenti untuk bekerja, atau di situ kita berhenti untuk menghidupi keselamatan itu. Tapi selebihnya daripada itu, kita akan tetap terus untuk mengerjakan keselamatan itu. Jika keselamatan itu tidak dapat dikerjakan terus, maka keselamatan itu tidak akan berlaku atau tidak akan aktif. Arti mengerjakannya yaitu kita harus tetap hidup menghidupi keselamatan itu. Bagaimana cara menghidupi keselamatan itu? Ya tetap hidup takut akan Tuhan, taat terhadap perintah Tuhan, hidup menggunakan tubuh kita ini mempermuliakan nama Tuhan, hidup dengan kekudusan, hidup baru yang Tuhan berikan melalui keselamatan yang telah kita terima. Jadi itu akan terus untuk dikerjakan. Jika kita lalai untuk mengerjakan keselamatan itu, maka dosa akan masuk dalam hidup kita. Maka kita akan hidup dalam dosa dan kita akan dikendalikan oleh dosa. Jadi saudara, agar keselamatan itu tetap ada dalam kita sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali, dan kita didapati tetap setia, maka mari kita tetap kerjakan keselamatan itu. Keselamatan yang telah Allah berikan dengan penuh kasih, dengan secara cuma-cuma. Mari kita tetap kerjakan itu. Mari kita pegang keselamatan itu, agar kita bukan orang-orang yang terdahulu dan menjadi terakhir, tapi kita orang-orang terdahulu dan akan tetap terdahulu sampai Kristus Yesus datang kedua kali. Jadi kesimpulannya saudara, keselamatan yang sesungguhnya itu hanya ada dalam Yesus. Keselamatan yang sesungguhnya hanya ada dalam Yesus. Tidak ada perbuatan baik manusia untuk bisa mencapai keselamatan itu. Saya punya satu ilustrasi. Ketika orang dalam keadaan sakit, saudara, mana yang harus orang lakukan? Yang pertama, waktu dia sakit, orang itu mengkonsumsi obat, sembuh, baru bekerja. Atau yang kedua, waktu orang itu sakit, orang itu mengkonsumsi obat, bekerja, baru sembuh. Tentunya pastinya pilihan nomor satu. Karena apa? Orang tidak akan bekerja kalau dia belum sembuh. Demikian juga dengan keselamatan, saudara. Ketika kita dalam dosa, kita adalah manusia berdosa, Yesus datang untuk memulihkan kehidupan kita. Dan jika Yesus sudah memulihkan kehidupan kita, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita harus berbuat baik. Hal itu adalah bukti
bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Bukti bahwa kita telah menjadi milik Kristus. Kita telah diselamatkan menjadi anggota kerajaan surga. Jadi itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan sebagai untuk mendukung untuk kita masuk surga, tapi perbuatan baik kita adalah bukti bahwa kita telah diselamatkan. Jadi saudara, jangan berhenti untuk melakukan perbuatan baik. Jangan berhenti untuk hidup dalam berbuat baik, karena itu tanda bahwa saudara telah diselamatkan oleh Allah. Jika saudara yang mengaku adalah Kristen, percaya kepada Yesus, tapi tidak melakukan hal baik, maka saudara perlu dipertanyakan, sudah mengalami Yesus, sudah percaya kepada Yesus atau belum. Jadi mari fokus kepada Kristus Yesus yang adalah sumber keselamatan itu. Hanya Dialah jalan satu-satunya untuk kita bisa beroleh keselamatan itu. Mari tetap jaga hidup kita, saudara-saudara sekalian. Tetap taat di dalam Tuhan, tetap takut akan Tuhan. Jaga tubuh kita. Hidup kita ini hanya dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu dan kesempatan ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar keselamatan yang sesungguhnya yang kami terima. Kami bersyukur kami orang-orang yang berdosa, tapi Tuhan mau datang mati untuk menebus segala dosa kami, Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk tetap kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan buat kami, agar Tuhan pada akhirnya Tuhan tetap dapat kami tetap setia, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Berkati setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.